Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regita Pitarena, NIM 1906411000025 dari kelas 5A. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi terkait dengan rancangan kegiatan penanganan permasalahan lingkungan akibat limbah cair industri tahu dengan menggunakan ejeng gondok. Rancangan kegiatan ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan lingkungan hidup. Pokok bahasan materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai latar belakang, tujuan, landasan teori, metodologi, dan juga skema instalasi. Selanjutnya kita masuk pada pokok bahasan yang pertama, yaitu mengenai latar belakang. Hal yang melatar belakangi pembuatan rancangan kegiatan penanganan permasalahan lingkungan akibat limbah cair industri tahu dengan menggunakan ejeng gondok adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengenai permasalahan lingkungan yang seringkali menjadi masalah sangat serius karena dapat memicu berbagai macam bencana alam. Permasalahan lingkungan kerap disebabkan oleh adanya limbah yang dibuang secara sembarangan oleh manusia. Dapat kita ketahui bahwa setiap manusia menghasilkan limbah. Limbah yang dihasilkan dapat berupa limbah organik dan juga limbah anorganik. Limbah organik merupakan jenis limbah yang mudah untuk diuraikan, sedangkan limbah anorganik merupakan jenis limbah yang sulit untuk diuraikan. Permasalahan lingkungan yang sering terjadi biasanya diakibatkan oleh limbah anorganik. Hal itu dikarenakan limbah anorganik ini sulit untuk diuraikan dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat terurai. Sedangkan berbagai macam jenis sektor produksi, termasuk skala rumah tangga, menengah maupun besar, menghasilkan limbah dengan jenis anorganik. Termasuk di dalamnya yaitu sektor produksi menengah yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu pabrik tahu yang berlokasi di Jalan Pemuda Kapa, Kecamatan Bangkalan. Pabrik tahu ini termasuk pabrik dengan skala menengah karena pabrik tahu ini merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan serta dikembangkan oleh perorangan dan juga badan usaha pribadi. Selain itu, pemasaran dari hasil produksi pabrik ini masih dalam lingkup Surabaya hingga Madura. Berdasarkan pengamatan yang telah saya lakukan, jenis limbah yang dihasilkan dari pabrik tahu tersebut adalah limbah padat dan juga limbah cair. Namun, sebagian besar dari hasil limbah yang dihasilkan adalah berupa limbah cair yang berupa cairan kental berwarna putih yang terpisah dari gumpalannya yang disebut dengan dadi yang mengandung protein tinggi. Limbah cair yang dihasilkan dari produksi tahu ini dibuang secara langsung dengan cara dialirkan ke sungai yang bertepatan berada di dekat pabrik tahu tersebut sehingga menimbulkan bau dan juga pencemaran lingkungan pada sungai. Oleh karena itu, rancangan kegiatan ini dibuat sebagai upaya untuk menanggulangi permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh pembuangan limbah cair industri tahu tersebut. Selanjutnya kita masuk pada pokok bahasan yang kedua, yaitu mengenai tujuan. Adapun tujuan dari pembuatan rancangan kegiatan penanganan permasalahan lingkungan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengenai untuk mengetahui metode penanganan limbah yang dihasilkan oleh industri. Kemudian yang kedua yaitu untuk menanggulangi permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri. Kemudian yang ketiga yaitu mengetahui prosedur penanganan limbah padat dan juga limbah cair yang dihasilkan oleh industri. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui dampak pencemaran yang diakibatkan oleh aktivitas industri. Selanjutnya kita akan membahas pokok bahasan yang ketiga, yaitu mengenai landasan teori. Secara garis besar, landasan teori yang mendasari penulisan rancangan kegiatan penanganan permasalahan lingkungan akibat
Limbah cair industri tahu dengan menggunakan enceng gondok ini diantaranya adalah sebagai berikut. Pokok bahasan yang pertama yaitu mengenai produksi bersih. Produksi bersih atau cleaner production merupakan suatu strategi yang dapat dilakukan untuk menghindari timbulnya pencemaran yang dihasilkan oleh industri dengan cara pengurangan timbulan limbah atau waste generation pada setiap tahapan proses produksi untuk meminimalisir limbah yang dihasilkan. Kemudian yang kedua yaitu mengenai solusi limbah padat. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan limbah dari industri tahu ini adalah dengan cara mengolah limbah padat hasil produksi tahu tersebut dengan menjadikannya sebagai kompos. Ampas tahu yang dapat diketahui bahwa banyak mengandung nitrogen dan juga unsur mineral sangat berpotensi tinggi untuk dijadikan sebagai kompos. Namun sebelum diolah menjadi kompos, ampas tahu harus diperas dan juga dikeringkan terlebih dahulu untuk mengurangi kadar air dan juga untuk mematikan larva yang ada di dalamnya. Selanjutnya yaitu membahas mengenai solusi limbah cair. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi limbah cair dari industri tahu tersebut dapat dilakukan dengan 3 metode. Yang pertama yaitu secara fisika, kemudian secara kimia, dan juga secara biologis. Secara fisika dapat dilakukan dengan metode pemisahan campuran, khususnya yaitu padatan tersuspensi atau koloid yang terkandung dalam limbah cair dapat dilakukan dengan cara penyarikan atau filtrasi dan juga pengendapan atau sedimentasi. Kemudian dengan cara kimia dapat dilakukan dengan cara penambahan zat-zat baru dari zat-zat kimia yang dapat dilakukan untuk menetralisir ion-ion yang terlarut di dalam limbah cair. Secara biologis, pengolahan limbah cair dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan mikroorganisme dengan metode bioremediasi dan juga fitoremediasi. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai fitoremediasi. Fitoremediasi atau fitoremediation merupakan suatu metode biologis in situ yang dapat digunakan untuk memperbaiki lokasi yang tercemar. Fitoremediasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses pemanfaatan dari konservasi limbah oleh tanaman. Pemanfaatan fitoremediasi. Teknik fitoremediasi ini merupakan suatu teknik yang menjanjikan untuk membersihkan lokasi tercemar dengan menggunakan tanaman yang mengekstrak bahan pencemar dan menumpuknya di bagian akar, batang, dan juga ranting tanaman. Jenis tanaman yang digunakan dalam teknik fitoremediasi dianjurkan menggunakan tanaman yang tidak dikonsumsi, seperti halnya tanaman eceng gondok. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai tanaman eceng gondok itu sendiri. Tanaman eceng gondok atau Hyacinthus air merupakan jenis tanaman air yang memiliki akar halus dan bercabang serta dapat dimanfaatkan sebagai penghilang polutan karena berfungsi sebagai filtrasi secara biologis. Umumnya, tanaman ini sering dianggap sebagai gulma atau tanaman pengganggu jika tidak dimanfaatkan dengan baik. Mekanisme yang mungkin dapat terjadi ketika dilakukan fitoremediasi dengan menggunakan eceng gondok ini adalah akar tumbuhan akan mengabsorpsi larutan polutan di dalam akar menuju ke dalam akar yang kemudian ditranslokasi ke dalam organ tumbuhan oleh pembuluh sila. Selanjutnya kita masuk pada metodologi. Di sini kita akan membahas alat dan bahan yang digunakan pada kegiatan tersebut, diantaranya yaitu yang pertama adalah tanaman eceng gondok, pipa paralon, cangkul, dan juga lahan kosong. Kemudian kita beralih pada prosedur. Prosedur yang dilakukan pada kegiatan penanganan limbah cair industri tahu ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyiapkan lahan kosong sebagai kolam penampungan.
Kemudian membuat 2 kolam penampungan di dekat industri dengan menggunakan cakul. Kemudian memasangkan pipa paralon pada kedua kolam tersebut agar saling berhubungan. Kemudian memasangkan pipa paralon di ujung kolam kedua hingga pada batas di sungai. Kemudian yang kelima yaitu mengalirkan limbah cair industri ke kolam penampungan. Selanjutnya meletakkan bibit eceng gondok pada kolam penampungan pertama dan kedua. Kemudian memanen tanaman eceng gondok pada kolam setelah 16 hari agar tidak terjadi penumpukan. Dan yang terakhir yaitu mengalirkan limbah hasil produksi dari kolam penampungan kedua menuju sungai. Secara lebih spesifik, prosedur tadi dapat dilihat pada diagram alir berikut. Selanjutnya yaitu mengenai skema instalasi. Skema instalasi ini dibuat sebagai gambaran desain instalasi pembuangan limbah pabrik tahu. Skema instalasi pengolahan limbah cair industri tahu dengan menggunakan eceng gondok adalah sebagai berikut. Di sini ada 3 kotak yang merupakan sumber limbah cair. Di sini dikategorikan sebagai kotak karena di sini diilustrasikan sebagai pembuangan dari pabrik tahu tersebut. Kemudian di sini diberikan paralon menuju ke kolam pertama. Kemudian di kolam pertama ini akan ditanam. Kemudian pada kolam pertama ini akan ditanam eceng gondok, dan juga pada kolam kedua akan ditanam eceng gondok juga. Nah, antara kolam 1 dan kolam 2 akan diberi paralon hingga pada kolam kedua hingga sampai ke sungai juga diberikan paralon. Mekanismenya, limbah yang dihasilkan dari pabrik tahu akan dialirkan dari paralon menuju kolam 1. Kemudian pada kolam 1 limbah tersebut akan diproses oleh eceng gondok yang ada di dalamnya. Kemudian hasil dari penyaringan pada kolam 1 akan dialirkan menuju kolam 2. Nah, pada kolam 2 ini akan dilakukan penyaringan kembali oleh tanaman eceng gondok tersebut. Kemudian hasil dari penyaringan pada kolam kedua kemudian akan dialirkan menuju sungai. Nah, hasil yang dari kolam kedua ini sudah termasuk limbah cair yang sudah bersih dari sisa-sisa protein yang dihasilkan dari limbah cair produksi tahu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.